Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hasana Pane, NIM 877531513. Video kali ini saya membuat video praktik tentang pertumbuhan menggunakan biji kacang hijau. Yang pertama, kacang hijau kita rendam selama 5 menit. Yang kedua, kita beri label A dan label B, dan kita masukkan kapas kepada label A dan label B. Kemudian masing-masing label A dan B diberi 6 biji kacang hijau, dan kemudian kita masukkan air 1-10 tetes sampai secukupnya. Setelah itu kita bungkus atau kita ikat dengan kertas. Lalu kita tusuk bagian atasnya supaya terkena sinar matahari. Saya menusuknya dengan pakai jarum pentul. Proses di hari pertama masih sedikit nimbulnya akar di tabel A dan label B, dan di hari kedua sudah pada bermunculan akarnya. Kemudian di hari terakhir atau di hari ke-7 sudah timbul batangnya atau sudah tumbuh tinggi. Itu saja hasil pengamatan saya. Lebih kurang dan cukupnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini saya akan melakukan praktikum perkembangbiakan hewan menggunakan lalat buah sebagai objek pengamatan. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati proses perkembangbiakan lalat buah. Saya akan melakukan 2 perlakuan pada wadah A dengan penambahan lalat buah, sedangkan pada wadah B tanpa menambahkan lalat buah. Setelah itu saya membuka plastik tapai, lalu memasukin tapai beberapa potong ke wadah dengan campuran sama pisang. Kemudian saya akan meratakan atau membenyekkan pisang sama tapai ubi tersebut. Setelah sudah rata, saya akan memasukinya ke wadah A dengan separuh dalam wadah tersebut, dan kemudian selanjutnya memasuki ke wadah yang B.
Lanjut, saya lapisin dengan kapas atau tisu ke dalam wadah A dan B, dan kemudian saya akan memasuki lalat tersebut ke dalam wadah A, sedangkan wadah B tanpa lalat. Dan kita tunggu beberapa hari. Nanti saya akan ngasih pengamatannya. Pada hari pertama, lalat buah mulai aktif pada wadah A, sedangkan pada wadah B tidak terlihat aktivitas. Pada hari kedua, wadah A, lalat buah mulai bertelur pada media, sedangkan wadah B tidak terjadi perubahan. Pada hari ketiga hingga hari berikutnya, pada wadah A terlihat berkembang biak dari telur menjadi larva, sedangkan pada wadah B tidak terjadi proses perkembangbiakan. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lalat buah berkembang biak secara generatif, dan proses perkembangbiakan hanya terjadi pada wadah A yang diberi penambahan pada lalat buah. Terima kasih, sampai jumpa.